Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hendrian. Saya mahasiswa Universitas Sabar Asia, kelas IT 102, Prodi Informatika. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu yaitu Ibu Pasana M.Com. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu arsitektur dan organisasi komputer, serta nanti kita akan membahas tentang sejarah dari komputer itu sendiri, mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Oke, berikut beberapa uraian materi yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Yang pertama, definisi komputer. Yang kedua, definisi arsitektur komputer itu apa, definisi organisasi komputer, serta definisi arsitektur dan organisasi komputer itu sendiri apa. Selanjutnya, nanti kita bahas sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Nah, terakhir kita akan coba summary. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu komputer. Jadi istilah komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu komputer, yang berarti menghitung, to compute atau reckon. Jadi sebenarnya komputer itu diciptakan untuk menghitung atau mengolah data, di mana sekarang sangat dibutuhkan untuk mengolah data yang ukuran datanya itu sangat besar atau banyak data yang harus diolah dan itu butuh cepat. Nah, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dalam menerima informasi input digital, lalu memprosesnya dengan sebuah program yang tersimpan dalam memori atau storage program dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, itu pengertian dari komputer. Selanjutnya, definisi arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer mengacu kepada atribut-atribut dari sebuah sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain, atribut-atribut yang memiliki pengaruh atau dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Nah, arsitektur komputer sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi dari tiap komponen sistem. Mengacu pada desain konsep komputer termasuk struktur dasar, instruksi, dan hardware yang digunakan untuk menjalankan software. Nah, itu definisi dari arsitektur komputer. Jadi, arsitektur komputer ini dia mengacu kepada atribut-atribut dari sebuah sistem yang visible untuk programmer, atau dengan kata lain atribut yang memiliki pengaruh atau dampak langsung pada logis pelaksanaan program. Nah, di arsitektur komputer ini ada peripheral komputer, terus central processing unit atau CPU, main memory, sistem interconnection, terus ada input dan output. Nah, definisi organisasi komputer adalah organisasi komputer mengacu kepada unit-unit operasional dan interaksi interkoneksi mereka yang menyadari spesifikasi arsitektur. Nah, organisasi komputer sangat berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural, susunan atau kumpulan dari komponen-komponen komputer yang saling terintegrasi dan memiliki tujuan melakukan sebuah operasi tertentu. Terbentuklah sebuah sistem komputer. Nah, itu. Jadi organisasi komputer itu dia mengacu kepada operasional dan interkoneksi mereka. Bahwasanya mereka menyadari spesifikasi arsitektur dari komputer itu sendiri. Nah, apa sih arsitektur dan organisasi komputer? Nah, arsitektur dan organisasi komputer merupakan dua konsep atau eh, dua konsep yang berkaitan erat dengan dunia komputer, di mana mengacu kepada cara komputer dibangun, dirancang, dan diorganisasi untuk menjalankan tugas komputasi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah dari komputer mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima nantinya. Nah, yang pertama kita bahas dulu komputer generasi pertama. Nah,
dibangun atau diciptakan pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini dia masih menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data, di mana komputer generasi pertama ini menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, sangat banyak tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di sekitarnya. Itu kekurangan dari komputer generasi pertama ya. Nah, contoh komputer generasi pertama itu eh, yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Nah, ini memang tujuan awal diciptakannya komputer ya untuk melakukan perhitungan. Nah, dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Komputer ini sudah mulai menyimpan data yang dikenal dengan konsep penyimpanan data store program concept yang dikemukakan oleh John von Neumann. Lanjut, untuk komputer generasi pertama ini, eh, selain itu contohnya ya ada EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Komputer EDSAC ini dia memperkenalkan gangguan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data, dikembangkan oleh Maurits Waltz. Selanjutnya ada UNIVAC 1, Universal Automatic Calculator. Komputer eh, komputer pertama yang digunakan untuk merespon data perdagangan. Nah, ini kita bisa lihat gambaran dari komputer-komputer zaman dulu. Jadi ukurannya itu sangat besar ya dibandingkan dengan komputer yang ada saat ini. Nah, komputer generasi kedua pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Jadi ada penemuan baru yaitu transistor. Nah, transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Oleh karena itu, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Jadi ukurannya nggak terlalu besar lagi. Nah, transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Nah, penemuan lain berupa pengembangan memori inti magnet membantu perkembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dapat diandalkan, dan pastinya lebih hemat energi dibandingkan komputer pendahulunya. Nah, itu kelebihan dari generasi kedua dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu generasi pertama. Pada tahun 1965, hampir semua bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua ini untuk memproses informasi keuangan, mencetak faktur, pembelian konsumen, dan menghitung daftar gaji. Terus komputer generasi kedua, dia menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan tuh komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Nah, untuk selanjutnya, komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai awal 1980-an. Walaupun translator dalam banyak hal menanggulangi tabung vakum, walaupun transistor yang ditemukan pada generasi kedua menjadi solusi dari tabung vakum di generasi pertama, namun translator menghasilkan panas yang cukup besar juga yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menjadi solusi dalam masalah ini. Nah, ini menjadi solusi di generasi ketiga nih, quartz rock. Jack Kilby seorang insinyur di Texas Instrument. Jadi dia mengembangkan yang namanya Integrated Circuit atau IC di tahun 1958. Nah, IC ini mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil di mana terbuat dari pasir kuarsa. Nah, para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam sebuah chip atau chip tunggal, single chip, yang disebut semikonduktor. Nah, hasilnya ukuran komputer menjadi lebih kecil karena komponen-komponen bisa didapatkan dalam bentuk chip. Nah, kemajuan komputer generasi ketiga adalah sudah menggunakan sistem operasi yang memungkinkan untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara bersamaan atau secara simultan. Nah, dengan sebuah program utama memonitor dan mengkoordinasikan memori komputer. Nah,
semakin berkembangnya dari generasi ke generasi, jadi ukuran komputer itu bisa lebih kecil. Jadi misalkan di bawah itu lebih enteng dibandingkan komputer sebelumnya yang besarnya mungkin bisa eh, mencapai sebesar lemari itu komputer di zaman dulu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan komputer sekarang itu jauh beda. Nah, lanjut ke generasi keempat pada tahun 80-an. Nah, setelah IC atau Integrated Circuit, nah tujuan pengembangan menjadi lebih jelas yaitu pengembang ini itu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal atau single chip. Nah, Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan dengan memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam. Jadi ukurannya itu cuman seukuran satu keping uang logam, di mana mendorong turunnya harga dan ukuran komputer ini sangat efisien sekali karena ukuran komputer sebelumnya dan performanya pun lebih bagus dari generasi sebelumnya. Nah, hal ini juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan dalam komputer. Nah, komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil lagi dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer, menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas. Nah, itulah yang biasa kita gunakan sekarang, yaitu notebook, laptop, di mana kita dapat eh, menggenggamnya, gitu. Jadi ukurannya lebih kecil lagi. Nah, terus di generasi keempat ini, contohnya itu ada IBM PC 486, Pentium 2, 3, dan 4 serial dari CPU buatan Intel, terus AMD K6, terus ada Athlon. Nah, terus terakhir di sini ada komputer generasi kelima. Nah, banyak sekali kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan terkait yang utama adalah yang pertama, kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model model non-Neumann ini akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara bersamaan. Kemajuan lain yaitu teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa adanya hambatan apapun, yang nantinya dapat meningkatkan kecepatan informasi. Nah, itulah tujuannya komputer itu diciptakan, di mana untuk bukan pengolahan data, perhitungan data, atau compute data. Nah, pastinya itu supaya mempercepat atau mengefisiensi proses pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, untuk mungkin itu untuk penjelasan tentang apa itu arsitektur dan organisasi komputer serta sejarah komputer mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Nah, summary-nya adalah, jadi kita udah tahu arsitektur dan organisasi komputer itu merupakan dua konsep yang berkaitan erat dengan dunia komputer, di mana mengacu kepada cara komputer dibangun, dirancang, dan diorganisasi untuk menjalankan tugas-tugas komputasi. Nah, ini dia perkembangan komputer dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pertama pada 1940 sampai 1959, generasi kedua, komputer generasi kedua 1959 sampai 1964. Terus munculnya komputer generasi ketiga di tahun 1964 sampai awal tahun 1980-an. Nah, selanjutnya komputer generasi keempat yang muncul pada awal 80-an. Terakhir ini ada komputer generasi kelima. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer serta
sejarah komputer mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Tentunya komputer-komputer saat ini itu lebih canggih lagi dengan berbagai pengembangan-pengembangan teknologi yang ada, serta sistem informasi yang selalu di-upgrade oleh vendor-vendor yang menyediakan sistem operasi tersebut untuk menunjang kebutuhan dan efisiensi pekerjaan manusia sehari-hari. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Atas kekurangan ataupun kesalahannya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Eh, Jangan lupa nanti eh, kalau ada yang mau di saran ataupun dan lain-lain bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.